Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semua? Puji Tuhan ya, sehat ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Di hari ini atau sepanjang hari ini saya bicara tentang builders, tentang pembangun. Tadi dalam ibadah yang pertama saya membahas tentang bagaimana Tuhan ingin atau mencari hari-hari ini seorang yang mau menjadi pembangun keluarga atau family builder. Nah hari ini atau dalam kebaktian yang kedua ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita bisa membangun sebuah kesuksesan dalam hidup. Katakan sama-sama kesuksesan. Saudara mau sukses gak sih? Aminnya kayak agak loyo ya. Gak mau sukses ya, gagal aja lah kita ya semua. Saudara mau sukses? Serius loh ini. Saudara mau sukses, saya mau beritahu sama saudara, Tuhan jauh lebih menginginkan saudara sukses dalam kehidupan. Tapi percayalah, sukses yang saya mau bagikan kepada saudara mungkin akan sangat berbeda dengan sukses yang selama ini saudara pikirkan. Mungkin teman-teman di NDC yang telah lama mengenal saya udah hampir 15 tahun ya Pak Apollos khotbah di NDC. Dari NDC masih namanya Nafiri Allah dulu di Greenfield. Sekarang lebih 15 tahun yang lalu saya sudah mulai khotbah di sini. Tentu teman-teman yang lama kayak Pak Sumarlin, Burut tentu mengenal lah. Saya bukan tipe hamba Tuhan yang suka menjual kesuksesan dan berkat-berkat materi dalam khotbah saya. Saudara tahu lah itulah. Ya kan? Tapi hari ini saya terpaksa, bukan terpaksa, tergerak untuk bicara sukses. Saudara suka mendengarkannya? Suka nggak saudara? Sukses. Kalau saudara nggak suka, saya akan tetap sampaikan kepada saudara. Karena saya datang ke sini kan bukan untuk menyukakan saudara kan. Saya datang ke tempat ini untuk menyatakan kebenaran kepada saudara. Apa yang Tuhan taruh di hati saya ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Jadilah pembangun-pembangun dalam kehidupan. Karena Tuhan cari para pembangun dalam kehidupan. Dan salah satu yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita adalah kita perlu membangun kesuksesan dalam kehidupan. Tentu kesuksesan yang saya maksud bukan kesuksesan dengan definisi yang ada di dunia ini. Karena kesuksesan menurut dunia ini sangat berbeda dengan apa yang Alkitab katakan. Kan. Kesuksesan menurut dunia ini adalah ketika semua apa yang sudah inginkan bisa sudah capai. Atau ukuran-ukuran kesuksesan hari ini ukuran-ukuran yang dapat terlihat oleh mata. Tapi sangat berbeda tentunya dengan apa yang Alkitab katakan. Nah, saya coba ingin sampaikan ini kepada saudara. Mari kita lihat bersama-sama satu ayat yang tentu ini ayat biasa ya. Ayat yang sudah tidak asing buat saudara dan saya tentunya. Yaitu di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Ini satu ayat yang saudara kenal pasti ya. Pengkhotbah pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Kalau saudara membaca kitab Pengkhotbah ini kitab kadang-kadang kalau orang baca ya apalagi jiwa baru baca kitab Pengkhotbah ini. Dia udah gak punya pengharapan baca kitab Pengkhotbah kayaknya gak punya harapan juga saudara. Karena banyak sia-sia di sia-sia. Tapi ketahuilah saudaraku bahwa penulis kitab Pengkhotbah ini adalah seorang yang dianggap paling berhikmat dalam dunia ini. Namanya Salomo. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara bahwa Salomo adalah seorang raja yang dinilai sukses oleh dunia ini. Karena Israel atau kerajaan Israel itu mencapai puncak kejayaan dan wilayah kekuasaannya begitu luas di era pemerintahan Raja Salomo. Tapi kalau saudara belajar, saudara akan mengerti bahwa, saudara belajar Alkitab, saudara akan mengerti bahwa di era Salomo juga lah akhirnya kerajaan ini hancur, kerajaan ini dipecah oleh Tuhan. Nah itu sebabnya kita mau belajar dari Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Mari kita sama-sama perhatikan, saya akan bacakan buat saudara. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil ialah hikmat. Katakan sama-sama hikmat. Saudara mau membangun kesuksesan dalam hidup saudara? Apa yang terpenting? Hikmat. Hikmat merupakan faktor utama, faktor penting ternyata untuk kita membangun kesuksesan dalam kehidupan. Nah, saudara perlu tahu kalau Salomo bicara hikmat, nanti saudara pelajari dalam kitab Amsal, itu sama juga kitab Amsal yang ditulis juga oleh Salomo. Kalau saudara pelajari kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, saudara akan mengerti bahwa
hikmat yang dibicarakan oleh Salomo itu bukan sekedar bicara tentang sebuah ide sebenarnya. Jadi Salomo membahas hikmat itu jauh lebih luas daripada sekedar sebuah pemikiran, sebuah ide. Nah, masalah terbanyak dari kita adalah kita cuma berpikir hikmat itu adalah sebagai sebuah pemikiran, sebuah ide. Enggak, hikmat dalam Alkitab itu tidak hanya bicara soal ide, pemikiran. Hikmat di Alkitab itu bicara tentang pribadi. Katakan sama-sama pribadi. Itu kalau saya pelajari kitab Amsal, Salomo menulis begini, hikmat memanggil engkau, hikmat berkata di jalan-jalan, hikmat berbicara. Itu dia gambarkan hikmat bukan sekedar sebuah ide, bos. Hikmat itu digambarkan sebagai sebuah pribadi. Dan waktu saya pelajarinya, ternyata betul Alkitab Perjanjian Baru pun sama. Bahwa apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan hikmat? Ternyata hikmat itu, ini hikmat sejati tentunya ya. Dalam dunia juga ada hikmat. Tapi ternyata hikmat yang sejati bicara tentang satu pribadi. Namanya Yesus Kristus. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30 beritahu kepada kita. Hikmat itu adalah Yesus Kristus. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30, kalau multimedia bisa tampilkan lebih bagus, menolong saya. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30 bilang begini. Bisa ditampilkan? Nah, nanti saudara baca aja lah ya. Bahwa Yesus Kristus itu telah menjadi hikmat buat kita. Itu kan? Tetapi oleh Dia, maksudnya Bapa, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi kalau ayat tadi bicara tentang bahwa gini, ternyata hal yang terpenting untuk sebuah kesuksesan adalah Yesus Kristus. Hikmat itu Yesus Kristus. Nah, apa itu Yesus Kristus? Siapa itu Yesus Kristus? Bicara Yesus Kristus, kita bicara tentang pribadinya. Kita bicara tentang kualitas karakternya. Kita bicara tentang kehendaknya. Jadi bicara Yesus Kristus, kita bicara pribadinya. Kita bicara kualitas karakternya. Kita bicara kehendaknya. Nah, kalau saudara bangun itu semua, bangun kesuksesan saudara di atas Yesus Kristus, saudara sedang membangun kesuksesan yang sejati. Sukses yang sejati tidak akan pernah ada di luar hikmat. Ada 4 level pengetahuan sebenarnya. Yang pertama adalah informasi yang saudara dapatkan. Hari ini kita dapatkan informasi gampang banget. Saudara, informasi membuat saudara tahu kan. Itu bagus. Semakin banyak informasi yang saudara tahu, bagus. Penting. Tapi ada jenis yang kedua daripada pengetahuan, namanya asumsi. Asumsi ini selalu berkaitan dengan belief system yang ada dalam kehidupan kita. Bahwa kita telah terbentuk dalam kehidupan kita, ada belief system, ada sistem kepercayaan. Yang itu mempengaruhi cara kita berpikir, kemudian kita mulai berasumsi dan lain sebagainya. Jadi ini pengetahuan level kedua menurut saya. Tapi ada level yang ketiga daripada pengetahuan yang namanya kebenaran. Nah, anak Tuhan, orang percaya, kita nggak cuma punya informasi dong, kita nggak cuma berasumsi dong, tapi kita harus sampai kepada level yang namanya kebenaran. Alkitab berkata, ketika engkau mengetahui kebenaran, kamu akan dimerdekakan oleh kebenaran itu. Nah, bicara tentang kebenaran dalam Alkitab ada 2 hal yang dibicarakan di situ. Yang pertama adalah Alkitab bicara tentang kebenaran, adalah bicara tentang dikausune, bicara tentang righteousness. Itu bicara tentang posisi saudara dan saya yang menjadi benar di hadapan Tuhan bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita jadi orang benar. Posisi kita adalah benar karena Yesus Kristus yang telah membenarkan kita, itu righteousness. Tapi ada juga yang namanya truth. Nah, truth ini adalah bicara tentang kebenaran, yaitu pribadi Tuhan. Di situ ada 2 hal yang kita bisa baca, ada logos dan rema. Tentu saudara tahu itu kan? Itu kebenaran, itu kebenaran firman Tuhan. Itulah truth atau aletheia dalam bahasa aslinya ya. Nah, kebenaran ini saudaraku dua-duanya penting. Baik yang righteousness maupun yang truth. Bahwa saudara dan saya itu adalah orang-orang benar di hadapan Tuhan. Nah, setelah kita menjadi orang-orang benar, kita perlu hidupi kebenaran. Hidupi firman Tuhan itu. Nah, saudara dan saya harus sampai di situ. Tapi mau saya beritahu kepada saudara bahwa gini, ada level pengetahuan yang paling tinggi.
Apa itu namanya? Hikmat itu namanya. Hikmat itu adalah ketika saudara dan saya bisa mengerti kebenarannya dan kita mulai menghidupi dalam kehidupan kita. Itu menjadi kebiasaan, menjadi habit, menjadi karakter kita. Yesus Kristus pribadinya, kualitas karakternya, kehendaknya kita hidupi. Itu hikmat tuh. Jadi hikmat bukan sekedar sebuah ide. Hikmat yang dibicarakan Alkitab itu adalah pribadi Yesus Kristus. Bangunlah kesuksesan saudara dengan Yesus. Bangunlah kesuksesan saudara dengan hikmat. Karena yang terpenting untuk saudara dan saya berhasil adalah apa? Hikmat. Bicara tentang Yesus Kristus. Siapa dia? Saya nggak punya waktu banyak untuk membahas. Banyak hal yang kita bisa bahas tentunya dari Yesus Kristus. Tadi saya katakan ada pribadinya, ada kualitas karakternya, ada kehendaknya. Tapi izinkan hari ini saya ingin membahas ini kepada saudara. Apa yang dimaksud dengan Yesus Kristus? Hikmat yang telah menjadi hikmat bagi kita. Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28, tentu ini ayat yang tidak asing buat saudara. Matius 11 ayat yang ke-28 bilang begini saudaraku. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya ulang ya. Matius 11 ayat ke-28 ayat terkenal sekali. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Katakan sama-sama letih lesu. Berbeban berat. Nah, coba lihat wajah samping kanan kirinya, ada yang letih lesu, berbeban berat. Hari ini banyak orang letih lesu. Banyak orang berbeban berat. Ada banyak pernikahan, rumah tangga yang letih lesu, berbeban berat. Tadi pagi saya katakan dalam kebaktian pagi tadi bahwa gini, ada banyak rumah tangga atau pernikahan atau keluarga itu yang gak pisah, yang gak cerai itu cuma karena gak enak sama pendeta sama orang tua aja. Padahal sebenarnya di dalamnya udah gak ada apa-apa. Kan ada lagunya Pance aja. Ku coba bertahan, mendampingi dirimu. Cuma karena ada lagu itu dia bertahan. Tapi sebenarnya udah gak ada apa-apa di dalamnya. Banyak orang letih lesu, apalagi hari-hari ini banyak sekali orang yang berbeban berat. Letih lesu, pandemi ini telah memukul begitu banyak sendi kehidupan kita. Tapi mari saya beritahu kepada saudara bahwa Tuhan janjikan apa kepada kita? Tuhan janjikan kelegaan kepada kita. Tapi mari saya mau beritahu kepada saudara bahwa ayat itu tidak berhenti di situ kan. Karena ada ayat 29-nya yang bilang gini. Kadang-kadang kita berhenti di ayat itu tanpa kita membaca ayat 29-nya. Karena ayat itu tidak berhenti di situ. Aku akan memberi kelegaan kepadamu buat semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, kata Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29-nya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi bicara tentang hikmat, itu bicara tentang pribadi Yesus. Bicara pribadi Yesus, kita sedang berbicara tentang apa itu? Lemah lembut dan rendah hati. Saya pernah mendengar ada seorang yang membandingkan antara Alexander the Great dengan Yesus Kristus. Siapa Alexander the Great? Alexander the Great dianggap orang yang cukup sukses atau mungkin bukan cukup, orang yang sukses menurut ukuran dunia ini. Dia tumbuh menjadi seorang penguasa yang luar biasa. Hampir banyak sekali negara yang dia bisa taklukkan dan wilayah kekuasaannya begitu luar biasa dalam usia yang masih sangat muda. Dia telah menaklukkan banyak negara, banyak wilayah. Seorang itu membandingkan Alexander the Great dengan Yesus Kristus. Dia katakan gini, kedua-duanya itu sama-sama mati muda. Alexander the Great juga mati muda kan. Usia 30-an tahun lah Alexander the Great mati kan. Sama Yesus. Juga 33,5 tahun kalau kita lihat kan usia Yesus waktu dia disalibkan. Nah, orang itu kemudian berkata begini, Alexander the Great mati muda, mati di usia muda karena sebuah penyakit. Yesus Kristus mati untuk menyembuhkan semua penyakit. Jadi Alexander the Great mati karena penyakit. Yesus Kristus mati untuk menyembuhkan yang sakit. Alexander the Great menaklukkan dunia ini dengan mengorbankan nyawa dan darah daripada pengikut-pengikutnya. Yesus Kristus menaklukkan dunia ini dengan mengorbankan nyawanya.
Menurut saudara, siapa yang sukses di antara keduanya? Ya? Yesus Kristus. Ada di sini orang yang berani mengatakan bahwa Alexander the Great lebih sukses dari Yesus? Kita sepakat tentunya begini. Yesus Kristus adalah orang yang paling sukses di muka bumi ini. Tidak ada orang yang lebih sukses, tidak ada pribadi yang lebih sukses dari Yesus. Siapa pribadi yang paling dirayakan di seluruh jagat raya ini? Jawabannya tentu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Berarti gini, Yesus Kristus adalah pribadi yang paling sukses. Kalau saudara mau sukses dalam kehidupan, bangunlah di atas dasar pribadi ini. Hikmat itu bicara tentang Yesus Kristus. Apa itu Yesus Kristus atau siapa itu Yesus Kristus? Dia berkata gini, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu berberat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saya cuma mau sodorkan dua karakter ini aja kepada saudara. Kalau saudara mau sukses dalam kehidupan, sukses seperti Yesus, saudara harus bangunnya dengan dua karakter ini. Apa itu? Lemah lembut, rendah hati. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut itu bukan lemah gemulai, bos. Lemah gemulai itu yang di salon itu banyak. Cucok denek, mehong banget sih. Gitu. Itu bencong. Itu lemah gemulai, itu gak ada urusannya itu dengan lemah lembut. Lemah lembut itu gak ada urusannya dengan begitu. Lemah lembut itu kualitas karakter Yesus. Lemah lembut itu apa? Sederhana, saya nggak bisa punya waktu untuk menjelaskan lebih banyak kepada saudara. Tapi yang saya mau beritahu kepada saudara, lemah lembut itu power under control. Saudara punya kekuatan, tapi saudara bisa kendalikan kekuatan saudara. Itu namanya lemah lembut, Pak. Seperti seekor kuda liar yang punya kekuatan luar biasa. Dia bisa lakukan apa saja dengan kekuatannya. Dia bisa, kesana kemari dia bisa dengan liar. Tetapi ketika dikasih sebuah kekang, maka kekuatannya masih ada tapi bisa dikendalikan. Itulah lemah lembut. Lemah lembut adalah gini, kemampuan untuk mengendalikan kekuatan kita. Saudara mungkin punya kemampuan, saudara punya kehebatan, saudara punya kekuatan yang luar biasa. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa mengendalikan kekuatannya, kemampuannya untuk kemudian difokuskan untuk mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Bukan kehendak dirinya sendiri. Ada banyak rumah tangga yang hancur hanya karena gini, kita nggak pernah belajar lemah lembut. Kita pikir gini, kita punya kekuatan kok, kita bisa balas. Suami kita bikin gini, memang cuma lu yang bisa bikin gitu. Gue juga bisa dong. Kita punya kekuatan, saya tahu saudara mampu, mungkin saudara punya kekuatan untuk melakukan hal yang sama. Tapi orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa kendalikan kekuatan dan kemampuannya. Dan kemudian dia bisa taklukkan itu di bawah kehendak Tuhan. Itu orang yang lemah lembut. Lemah lembut tidak ada urusannya dengan etnis, Pak. Karena kalau orang lemah lembut itu seperti orang Jawa katanya. Orang Jawa itu lemah lembut. Lu makanya jangan kawin sama orang Batak. Aduh, orang Batak mah gak ada lemah lembutnya. Lu gak bahagia. Enggak ada urusannya dengan itu. Karena orang Jawa kan tahu sendiri ya. Orang Jawa itu contohnya gini, keinjek kakinya aja nih. Nyun sewu mas. Mohon maaf. Sudilah kiranya Mas memindahkan posisi kaki Mas. Karena posisi kaki Mas sedang mengganggu keberadaan posisi kaki saya. Atas perhatian dan kesediaan Mas, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Begitu bilang terima kasih udah bengkak duluan kaki. Lemah lembut gak ada urusan kayak begitu. Nanti kalau urusannya kayak begitu, ya cuma orang Jawa yang bisa lemah lembut dong. Orang Batak, orang Ambon, orang Manado, orang Sangir, nggak bisa lemah lembut, ya kan. Orang Batak tuh katanya kan kasar ngomongnya. Bahkan kalau pacaran aja, aduh nggak ada lembut-lembutnya orang Batak dah, nggak ada mesra-mesranya dah. Kemari kan moncong kau dong, biar abang cium kau. Kemari kan moncong kau katanya. Nggak asik banget. Tapi ini yang saya mau beritahu sama saudara gini, lemah lembut tuh nggak ada urusannya dengan yang kayak begitu, saudara. Lemah lembut adalah gini. Saudara belajar meresponi semuanya dengan benar. Karena saudara belajar untuk menaklukkan kekuatan saudara. Mengendalikan kekuatan saudara untuk kemudian gini. Kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara. Itu lemah lembut tuh.
Makanya saya kemudian meyakini bahwa begini, tidak pernah ada kesuksesan yang sejati dalam kehidupan kita sebelum kita belajar untuk mengendalikan semua kekuatan dan kemampuan kita untuk kita taklukkan semua di bawah kehendak Tuhan. Sudah mau lemah lembut? Lemah lembut adalah orang yang mudah dibentuk Tuhan. Lemah lembut adalah orang yang mudah berubah dalam kehidupan. Tuhan mau bentuk kita. Yang kedua, kualitas karakter apa yang Yesus katakan? Belajarlah kepada aku. Yesus berkata, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah, rendah hati ini juga banyak orang seringkali salah paham. Ya. Kita seringkali tidak bisa membedakan antara rendah hati sama low profile. Banyak orang pikir kalau low profile itu rendah hati. Low profile itu pakai baju yang sederhana, jalannya juga nunduk-nunduk. Itu low profile, itu style Pak. Rendah hati itu bukan low profile. Rendah hati itu adalah gini, kita bisa mengendalikan keinginan kita. Kalau lemah lembut, kita bisa mengendalikan kekuatan kita. Tapi rendah hati itu gini, kita jadi orang-orang yang belajar untuk bisa mengendalikan semua keinginan kita. So kemudian gini, Tuhan bisa intervensi dalam kehidupan kita dan kehendak Tuhanlah yang kita kedepankan. Dan kepentingan orang banyaklah yang kita kedepankan daripada kepentingan diri kita sendiri. Itu orang yang rendah hati itu. Rendah hati itu gini, kita bisa menyingkirkan kepentingan diri kita sendiri, keinginan diri kita sendiri, kehendak diri kita sendiri. Sebagai kehendak Tuhan yang terlaksana dan kepentingan orang banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu rendah hati. Persoalan kita terbanyak adalah karena kita nggak pernah belajar untuk mengendalikan keinginan-keinginan kita. Karena kita selalu berpikir bahwa gini, kebahagiaan hidup adalah ketika semua keinginan kita bisa terpenuhi. Boleh saya beritahu kepada saudara? Waktu semua keinginan saudara terpenuhi, sebenarnya saudara sedang ada dalam sebuah posisi yang sangat berbahaya sekali. Waktu saya pelajari Alkitab saya kaget Pak. Karena ternyata gini, murka Tuhan yang paling, ini murka Tuhan saudaraku yang paling tragis ya dalam kehidupan adalah ketika Tuhan menyerahkan hidup kita kepada keinginan kita. Nanti saudara bisa baca itu di dalam surat Roma pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Itu kalau Tuhan udah kasih biar kita, lalu dia serahkan semua kita ini kepada keinginan kita, habis kita Pak. Itu kita sedang ada dalam murka Tuhan. Makanya kalau Tuhan mesti bicara kepada saudara, Tuhan mesti bisa tegur saudara. Itu saudara mesti bersyukur. Ada satu saat ketika murka Tuhan diturunkan. Tuhan tuh kasih biar kita. Karena dia sudah serahkan kita kepada keinginan dan hawa nafsu kita. Makanya kemudian orang buat apa aja yang dia mau. Dan tanpa dia sadar, itu sedang membawa dia kepada sebuah kehancuran dalam kehidupan. Pelajari itu baik-baik saudaraku. Makanya saya mau beritahu kepada saudara, buang jauh-jauh dari kepala saudara bahwa gini, kebahagiaan hidup adalah ketika semua keinginan kita bisa terpenuhi. Enggak. Kita harus belajar rendah hati dalam kehidupan. Terbanyak kehancuran hidup kita itu karena apa? Kita terlalu sombong. Kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Kita pikir bahwa gini, kepentingan diri kita sendiri, keinginan diri kita sendiri yang paling penting dalam kehidupan kita. Ada banyak rumah tangga hancur, keluarga berantakan, kehidupan yang berantakan, hancur, masa depan yang berantakan. Hanya karena apa? Karena kita nggak pernah belajar untuk rendah hati dalam kehidupan. Kita selalu mengedepankan keinginan kita. Kita selalu mengutamakan kepentingan diri dan keinginan ego kita yang kita kedepankan. Sehingga yang terjadi gini, kita nggak pernah beri kesempatan untuk kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Belajar dari Yesus. Apakah semua keinginan Yesus diwujudkan oleh Bapa di surga? Buat saya sih salah satu doa yang paling powerful dari doa yang pernah dinaikkan Yesus Kristus di muka bumi ini adalah doa di Taman Getsemani. Bapa, kalau boleh, ini keinginanku, cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia akhiri dengan sebuah kalimat manis kan. Bukan kehendakku yang jadi. Tapi kehendakmu Bapa yang jadi. Tebak, yang terjadi apa? Yang terlaksana apa? Kehendak Yesus apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa. Itu rendah hati itu. Ada berapa banyak rumah tangga kita hancur. Keluarga hancur. Kenapa? Karena orang tua cuma mengedepankan kepentingannya, keinginannya. Daripada anak-anak. Begitu juga anak-anak lebih mengedepankan kepentingannya, keinginannya. Ada suami yang mengedepankan keinginannya. Kita tuh kadang-kadang menang-menangan di keluarga, makanya hancur kita.
hari ini, saudara. Maukah kita belajar dari Yesus? Dia lemah lembut dan rendah hati. Kita belajar dua hal ini, percayalah saudara. Di situ kita akan melihat ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kalau saudara hari ini letih lesu dan berbeban berat dalam kehidupan saudara, saya nggak tahu masalah saudara, tapi yakinlah, Yesus cuma suruh kita ini, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi orang yang rendah hati, jadi orang yang lemah lembut, supaya kemudian gini, kehendak Tuhan yang terjadi, waktu kehendak Tuhan yang terjadi, yang kita laksanakan, kita tuntaskan dalam kehidupan, itulah sukses yang sejati dalam kehidupan. Tidak pernah ada kesuksesan sampai kehendak Tuhan kita tuntaskan dalam kehidupan. Buat saya ingin menutup apa yang saya sampaikan kepada saudara. Kesuksesan yang sejati adalah ketika seluruh kehendak Tuhan dapat kita laksanakan, kita dapat tuntaskan dalam kehidupan. Sehingga yang terjadi adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bukan kehendak diri kita sendiri. Tahukah saudara? Saudara dan saya dipanggil untuk menuntaskan kehendak Tuhan, bukan keinginan diri kita sendiri. Jangan biarkan diri saudara diperbudak oleh keinginan-keinginan saudara. Tapi biar hari ini kita menyelaraskan keinginan kita. Saya bicara begini bukan berarti saya bilang gini, oh kita gak perlu punya keinginan. Enggak, saudara boleh punya keinginan, saudara boleh punya kepentingan. Tapi gini, taklukkanlah keinginan saudara. Selaraskanlah keinginan dan kepentingan saudara kepada kepentingan Tuhan hari ini saudaraku. Selaraskanlah semua keinginan-keinginan saudara di bawah kehendak Tuhan. Supaya kemudian gini, waktu kehendak kita yang tidak terwujud, kehendak Tuhan yang terwujud, kita bersyukur, kita tahu begini kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita nggak jadi orang yang ngotot-ngototan, kita nggak jadi orang yang gampang yang ngoyo, terus korbankan keinginan kita dan terbanyak kita hancur hanya karena gini, kita melayani keinginan kita. Waktu saudara melayani kepentingan Tuhan, kehendak Tuhan, disitulah saudara akan menemukan kesuksesan yang sejati. Selamat membangun kesuksesan dalam kehidupan saudara. Selamat membangunnya dengan hikmat, yaitu Yesus Kristus. God bless you all. Tuhan berkati saudara.